Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengurutan, juga jenis-jenis algoritma pengurutannya. Pengurutan adalah proses menyusun data secara terurut berdasarkan kriteria tertentu, seperti dari kecil ke besar atau ascending dan juga besar ke kecil, yaitu descending. Jenis-jenis algoritma yaitu bubble sort. Ia bekerja dengan membandingkan elemen yang berdekatan dan menukar posisinya jika tidak terurut. Ini diulang sampai seluruh data rapi ya. Kemudian ada selection sort. Ia mencari nilai terkecil atau terbesar, kemudian menempatkannya di posisi yang tepat. Kemudian yang ketiga ada insertion sort. Ia menyusun data dengan menyisipkan elemen ke posisi yang benar satu persatu. Kemudian di sini ada contoh studi kasus. Yang pertama untuk bubble sort. Mengurutkan nilai ujian siswa. Seorang guru ingin mengurutkan nilai ujian siswa dari terkecil ke terbesar untuk mempermudah analisis data. Data awal yang diperoleh yaitu 80, 50, 70, 90, dan 60. Kemudian kita urutkan menggunakan bubble sort. Iterasi pertama yaitu bandingkan elemen pertama dengan elemen kedua. 80 lebih besar dari 50. Kemudian tukar hasil sementaranya 50, 80, 70, 90, 60. Kemudian bandingkan elemen kedua dengan elemen ketiga, yaitu 80 lebih besar dari 70. Tukar, kemudian hasilnya 50, 70, 80, 90, 60. Kemudian bandingkan elemen ketiga dengan elemen keempat, yaitu 80 lebih kecil dari 90. Ini tetap ya, karena 80 itu lebih kecil dari 90. Dia tetap di situ. Kemudian bandingkan elemen keempat dengan kelima. 90 lebih besar dari 60. Kemudian ditukar hasilnya 50, 70, 80, 60, 90. Nah, kemudian karena hasilnya belum sempurna, jadi kita lanjut ke iterasi kedua, yaitu bandingkan elemen pertama dan kedua. 50 kurang dari 70. Nah, dia tetap ya, karena 50 kurang dari 70 itu benar. Kemudian yang kedua, bandingkan elemen kedua dan ketiga. 70 kurang dari 80, dia tetap juga sama. Kemudian membandingkan elemen ketiga dan elemen keempat, yaitu 80 lebih besar dari 60. Nah, ini ditukar ya, dan hasilnya 50, 70, 60, 80, 90. Kemudian dilanjut iterasi ketiga, yaitu bandingkan elemen pertama dan kedua. 50 kurang dari 70, dia tetap. Kemudian bandingkan elemen kedua dan ketiga. 70 lebih besar dari 60, yaitu ditukar hasilnya 50, 60, 70, 80, 90. Kemudian iterasi keempat. Tidak ada elemen yang perlu ditukar. Prosesnya selesai dan nilai akhirnya yaitu berurutan 50, 60, 70, 80, 90. Kesimpulannya yaitu bubble sort bekerja dengan membandingkan elemen berdekatan, menukar jika tidak sesuai urutan, dan mengulang proses hingga seluruh data terurut. Metode ini cocok untuk data kecil dan mudah dipahami. Kemudian ada selection sort. Contoh studi kasusnya mengurutkan berat barang. Sebuah toko ingin mengurutkan berat barang dari paling ringan ke paling berat. Data awal berat barang kilogram yaitu 45, 20, 60, 10,
dan 30. Langkah-langkahnya yaitu iterasi pertama, cari elemen terkecil dari seluruh data yaitu 10. Tukar posisi 10 dengan elemen pertama yaitu 45. Hasil sementaranya yaitu menjadi 10, 20, 60, 45, dan 30. Kemudian karena belum terurut, kita lanjut ke iterasi yang kedua, yaitu cari elemen terkecil berikutnya dari data yang tersisa, yaitu 20. Biarkan di tempatnya karena sudah benar. Hasil sementaranya 10, 20, 60, 45, dan 30. Karena belum selesai, kita lanjut ke iterasi yang ketiga. Cari elemen terkecil yang berikutnya yaitu 30. Tukar posisi 30 dengan elemen ketiga yaitu 60. Hasil akhirnya yaitu 10, 20, 30, 45, dan 60. Kemudian iterasi yang keempat yaitu mencari elemen terkecil berikutnya yaitu 45. Biarkan karena sudah berada di posisi yang benar dan hasilnya yaitu 10, 20, 30, 45, dan 60. Dan itu adalah hasil akhirnya. Kesimpulannya yaitu selection sort bekerja dengan memilih elemen terkecil dari data yang tersisa dan menempatkannya di posisi yang benar secara bertahap. Algoritma ini sederhana dan efektif untuk data kecil. Nah, untuk yang ketiga ada insertion sort, yaitu mengurutkan skor mahasiswa. Seorang dosen ingin mengurutkan skor mahasiswa dari terkecil ke terbesar untuk menentukan tingkat kesulitan soal. Data awalnya 70, 50, 80, 60, 90. Iterasi yang pertama yaitu ambil elemen kedua yaitu 50, bandingkan dengan elemen pertama yaitu 70. Sisipkan di posisi yang benar, hasil sementaranya 50, 70, 80, 60, 90. Kemudian iterasi yang kedua, ambil elemen ketiga yaitu 80, kemudian bandingkan dengan elemen sebelumnya 70, sudah di posisi yang benar, jadi hasil sementaranya 50, 70, 80, 60, 90. Kemudian iterasi yang ketiga, ambil elemen keempat yaitu 60, bandingkan dengan elemen sebelumnya yaitu 80 dan 70. Lalu sisipkan di antara 50 dan 70, hasil sementaranya yaitu 50, 60, 70, 80, dan 90. Kemudian iterasi yang keempat, ambil elemen kelima yaitu 90, bandingkan dengan elemen sebelumnya yaitu 80, dan ini tuh sudah benar ya posisinya, jadi hasilnya 50, 60, 70, 80, 90, dan nilai akhirnya yaitu 50, 60, 70, 80, 90. Kesimpulannya, insertion sort bekerja dengan menyisipkan elemen dari data tidak terurut ke posisi yang sesuai dalam data yang sudah terurut. Algoritma ini efisien untuk data kecil dan hampir terurut. Sekian penjelasan dari video ini. Sampai jumpa.